Shalom. Pagi ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran daring, kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu Tuhan maha baik, maha pengasih bagi kita. Maka kebenaran firman Tuhan ini harus kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Tuhan merancangkan yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Permasalahannya siapa sebenarnya mereka yang mengalaminya. Maka tema renungan pagi ini adalah ada di dalam rencana Tuhan. Siapa yang ada di dalam rencana Tuhan? Di sana ada dikatakan kamu. Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kamu di situ yang pertama menunjuk kepada orang Israel, kepada umat Allah, kepada anak-anak Yakub, kepada keturunan Abraham. Namun untuk konteks perjanjian baru, kamu di situ menunjuk kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saya, saudara, setiap kita orang yang sudah terima Yesus, maka kata itu menunjuk kepada kita. Dan itu merujuk kepada Efesus pasal 1 ayat 4, bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka kamu di situ adalah kita yang percaya. Itu artinya siapapun saudara, siapapun saya, siapapun kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ada di dalam rencana Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita ada di dalam rencana Tuhan, berarti keberadaan kita bukan kebetulan. Suku Anda bukan kebetulan, warna kulitmu bukan kebetulan, orang tuamu bukan kebetulan, saudaramu bukan kebetulan, keadaanmu hari ini bukan kebetulan, pengalamanmu hari ini bukan kebetulan, bahkan ada di metodis pun kamu bukan kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Jangan sesali, jangan bilang bahwa di metodis itu buangan, karena tidak diterima di tempat lain. Iya, memang harus tidak diterima di tempat lain supaya kita ada di metodis, ada di dalam rencana Tuhan. Bukan kebetulan. Maka apapun situasi yang akan kita hadapi di metodis, semua itu akan Tuhan pakai untuk rencananya, dan itu ada di dalam rencananya. Yang ketiga, ada di dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Rencana yang bagaimana? Nah, ternyata dikatakan rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Maksudnya diberikan damai sejahtera untuk apa? Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Berarti kehidupan kita hari ini bukan untuk kesia-siaan. Kehidupan kita hari ini ada untuk sesuatu yang penuh dengan harapan. Harapan apa? Harapan baik, harapan indah. Harapan itu berhubungan dengan sesuatu yang kita nantikan nanti, dan itu pasti sesuatu yang indah. Tuhan rencanakan itu. Maka Tuhan bawa kita pada pengalaman ini untuk hidup yang penuh dengan harapan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Maka pengalaman hari ini, situasi hari ini, apa yang kita jalani hari ini, semua itu untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anak Bapak sekalian, jangan pernah sesali keadaanmu. Jangan pernah menyesal dengan situasi saat ini. Tapi lihatlah, kalau ada rencana terbaik, kalau ada situasi terbaik, kalau ada keadaan yang lebih baik dari ini, pasti itu yang akan Tuhan kasih kepada kita. Pasti itu akan Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi karena memang inilah yang terbaik untuk membawa kita pada hari depan yang penuh harapan itu, maka Tuhan taruhkan keberadaan kita hari ini. Kalau hari ini kita belajar akhirnya di rumah lewat daring, bersyukurlah. Semua itu Tuhan rancangkan untuk hari depan yang penuh harapan. Bagimu, bagi saya, bagi kita, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka bersyukurlah, jalanilah dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh, jangan salahkan siapapun, tapi lihat itu sebagai kesempatan bagi kita untuk akhirnya bersandar harap kepada Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan berpengharapan kepada Tuhan. Ini renungan firman Tuhan bagi kita. Kiranya lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini,
Kita dimampukan untuk hari ini, bahkan untuk hari-hari berikutnya, bahkan untuk perjalanan kehidupan kita ke depan.